Selamat datang, Bos. Ada yang bisa kami bantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Alamsyah, kelas 11 TKRO 1, siswa SMK Karya Dharma 2, kejuruan Teknik Otomotif Kendaraan Ringan atau yang disingkat TKRO. Di sini saya akan mempresentasikan pengalaman saya waktu PKL di bengkel ban oli servis. Identitas perusahaan, nama perusahaan, bengkel Bos Pasar Bo, alam bidang usaha, servis, puring, balancing, dan lain-lain. Alamat perusahaan, Jalan Raya Jakarta Bogor, nomor kilometer 27,5, RT 02, RW 07, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Bo, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 13710. Nomor telepon 021 2962 6877. Nama kepala cabang Bapak Kuwuh Nugroho. Nama kepala bengkel Bapak Jimmy Apriyadi. Nama kepala instruktur atau kepala mekanik Bapak Rifki Febrian. Pendahuluan. Praktek kerja industri atau yang disingkat Prakrin adalah salah satu penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan sistematik dan sinkronisasi antara program pendidikan di sekolah yang penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung dengan dunia kerja secara terarah untuk membentuk keahlian siswa agar pada saat lulus dari SMK Karya Dharma 2 dapat siap terjun dalam dunia kerja. Sejarah singkat perusahaan. Bengkel Bos didirikan pada tahun 2011. Sebelumnya Bengkel Bos bernama Speed Tire Inversive Motor dan beralih nama pada tahun 2016 sampai sekarang. Visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi bengkel terkemuka dengan memiliki layanan servis yang dapat diandalkan dan menjual spare part berkualitas. Misinya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan jasa perbaikan kendaraan yang cepat dan memuaskan, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pelanggan dan karyawan. Yang saya lakukan selama PKL adalah servis rem, balancing, mengganti ban. Oke, kita bahas yang pertama servis rem dulu. Pengertian dari rem adalah suatu peranti untuk memperlambat atau menghentikan gerak roda karena gerak roda diperlambat. Dari fungsi dari sistem rem adalah untuk mengurangi laju atau kecepatan kendaraan, untuk memungkinkan kendaraan dapat parkir di tempat yang tidak rata pada tanjakan atau turunan. Alat yang digunakan dalam servis rem adalah yang pertama kunci palang atau kunci roda, yang kedua dongkrak, yang ketiga jackstand, yang keempat amplas kasar, yang kelima semprotan air kompresor, yang keenam air gun, yang ketujuh obeng min, yang kedelapan gemuk. Langkah-langkah servis rem. Siapkan kunci palang, pipa, dongkrak, jackstand 4, dan kunci momen. Kendorkan roda bagian depan belakang menggunakan kunci palang dan pipa. Setelah kendor, kemudian naikkan dongkrak bagian depan dan pasang jackstand 2 kanan dan kiri. Setelah itu, turunkan dongkrak secara perlahan. Pindahkan dongkrak ke belakang dan naikkan dongkrak, kemudian pasang jackstand 2 kanan dan kiri. Setelah itu, turunkan dongkraknya. Lepaskan baut-baut pada roda yang tadi sudah dikendorkan, kemudian lepaskan tromol belakang dan kampas depan. Kemudian amplas kampas bagian depan dan belakang, dan juga amplas juga tromol bagian belakang dan depan. Setelah diamplas, kemudian disemprot menggunakan air dan sabun. Setelah disemprot, keringkan dengan air gun. Setelah kering, pasang kampas bagian depan menggunakan gemuk. Setelah itu, gemukin kampas belakang pada 3 titik. Lalu setel menggunakan obeng min. Setelah selesai, disetel kemudian pasang kembali rodanya. Jika sudah dipasang rodanya, kemudian ambil kembali dongkraknya lalu naikkan dongkraknya, kemudian copot jackstandnya 2 pada bagian kanan dan kiri. Turunkan dongkrak secara perlahan, kemudian pindahkan dongkrak ke bagian belakang. Langkah berikutnya, naikkan dongkrak lalu copot jackstandnya pada bagian kanan dan kiri. Kemudian turunkan dongkrak secara perlahan. Lalu kemudian siapkan kunci momen dan sok sesuai baut rodanya. Momen 4 roda, 2 depan dan 2 belakang.
Tujuan di momen adalah untuk lebih mengencangkan baut yang sudah terpasang pada roda. Yang kedua adalah balancing. Pengertian dari balancing sendiri adalah untuk mengurangi getaran pada kecepatan tertentu. Fungsi balancing adalah untuk memastikan apakah ban sudah seimbang pada titik pusat rodanya atau belum, dalam keamanan dan kenyamanan berkendara. Alat yang digunakan dalam balancing adalah kunci palang atau kunci roda, dongkrak, jack stand, mesin balancing, kunci momen. Siapkan kunci palang dan sambungan pipa. Kendurkan roda menggunakan kunci palang dan pipa. Naikkan dongkrak dan naikkan jack stand 2 di depan kanan dan depan kiri. Turunkan dongkrak dan naikkan dongkrak di bagian belakang, kemudian naikkan jack stand 2 di posisi kanan dan posisi kiri. Lepaskan rodanya menggunakan kunci palang. Bawa rodanya ke mesin balancing. Naikkan atau masukkan roda ke mesin balancing, kemudian diukur velgnya. Lalu setelah diukur, tutup kapnya dan otomatis roda akan berputar dan tunggu sampai berhenti. Jika sudah berhenti, pasangkan timah balancing dengan jumlah angka tertentu jika ke sisi luar dan dalam velg. Putar berulang kali sampai hasil angkanya menjadi 0. Jika sudah mendapatkan angka 0, buka kapnya dan lepaskan rodanya. Lalu pasanglah roda pada mobil menggunakan kunci palang. Setelah semua roda terpasang dengan kencang, kemudian naikkan dongkrak, lalu lepaskan jack stand-nya, dan turunkan kembali dongkrak secara perlahan. Terakhir di momen 4 roda, 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang menggunakan kunci sok sesuai ukuran baut rodanya. Tujuan di momen adalah untuk lebih mengencangkan baut yang sudah terpasang pada roda. Mengganti ban. Pengertian ban adalah peranti yang menutupi velg suatu roda. Ban adalah bagian penting dari kendaraan darat dan digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakaturan permukaan jalan. Fungsi ban. Ban mengangkut beban dan pengendara, bahkan penumpang tambahan. Jika tekanan angin berkurang, maka ban bisa sobek secara halus karena tekanan yang berat. Alat yang digunakan dalam mengganti ban adalah kunci roda atau kunci palang, dongkrak, ban cadangan, kunci momen, dan sok sesuai ukuran baut rodanya. Langkah-langkah mengganti ban. Kendorkan baut roda menggunakan kunci roda atau kunci palang. Pasang dongkrak dengan benar. Lepaskan ban yang akan diganti, kemudian pasang ban cadangan untuk menggantikan ban yang sudah dilepas. Kencangkan baut roda yang sudah diganti. Turunkan dongkrak. Terakhir di momen roda yang sudah diganti menggunakan sok sesuai ukuran baut rodanya. Tujuan di momen adalah untuk lebih mengencangkan baut yang sudah terpasang pada roda. Kesimpulan dari laporan ini adalah kegiatan praktek kerja industri prakerin merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa dan dapat mengenal lebih jauh cara bekerja di lapangan sesuai keahlian masing-masing siswa. Praktek kerja industri telah dengan baik tanpa halangan apapun dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bengkel Bos Cabang Pasar Rebo yang telah bersedia menerima saya untuk melakukan praktek kerja industri dan bersedia mendampingi selama prakerin berlangsung. Saran bagi sekolah, penyusun mengharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan juga kedisiplinan terhadap siswa. Kemudian sarana prasarana pendidikan agar lebih dilengkapi karena sarana prasarana yang ada sedikitnya sangat mempengaruhi bagi siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Bagi instansi, penyusun mengharapkan agar instansi-instansi yang telah bersedia bekerja sama dengan pihak-pihak SMK Karya Dharma II dalam melaksanakan prakerin, khususnya Bengkel Bos Cabang Pasar Rebo, dengan senang hati menerima siswa-siswi SMK Karya Dharma II. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.